Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang interview di Pasar Musi dan Pasar Agung. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Aldi Rizky Ramadan, Elsa Ria Simamora, Variansa Gunawan, Vanilla Rasya Putri, Nur Alisa Destavia, Muhammad Galang Sukma Diaji, dan Tania Afrelia. Saya Muhammad Galang Sukmadiaji yang menginterview Bapak Dede di Pasar Musi yang menjual daging. Beliau buka dagangannya pada pukul 5 pagi, lalu tutup pada pukul 2 siang. Menjelang Lebaran, beliau membuka modal sebesar 4 juta rupiah. Lalu peningkatan penjualan lumayan tinggi, peningkatan lebih besar 50% dari sebelum Lebaran. Untuk harga lebih mahal sebelum Lebaran dibandingkan setelah Lebaran. Cara menarik konsumen, beliau datangkan dengan sendiri dan memasang pada sosial media. Harapan untuk masa depan, beliau untuk harga ayam tetap standar dan jangan naik turun seperti harga tahun lalu yang tidak jelas. Saya Variansa Gunawan ingin mempresentasikan hasil interview pedagang sembako yang bernama Ibu Suwartini. Beliau buka pukul 10 sampai pukul 9. Modal menjelang Lebaran sebesar 500 juta. Peningkatan sebelum Lebaran tidak terlalu banyak. Kira-kira keuntungan beliau selama bulan puasa sepi dan tidak banyak pelanggan. Keuntungan setelah Lebaran ada, tapi tidak banyak, soalnya orang-orang pulang kampung. Perbandingan harga sebelum dan sesudah Lebaran naik sedikit setelah Lebaran. Jika kenaikan harga barang dagang, kita menyimpan barang dagang yang naik harga. Tapi kita juga mendapatkan jatah, yaitu kalau barang naik, kita dapat jatah sekali pengambilan. Cara menarik perhatian konsumen, kita meningkatkan pelayanan yang terbaik. Harapan untuk masa depan, di masa depan kita mengharapkan yang lebih baik daripada sekarang. Saya Elsa Ria Simamora ingin mempresentasikan hasil interview bumbu jadi dan cabai di Pasar Musi. Bernama Ibu Asih. Beliau buka pada pukul 5 pagi, tutup pada pukul 4 sore. Modal beliau menjelang puasa untuk bumbu jadi adalah 3 juta dan untuk cabai adalah 3,3 juta. Kenaikan pas menjelang Lebaran adalah 50%. Untuk promosi, beliau memilih taktik lisan ke lisan atau dari mulut ke mulut. Untuk kedepannya, beliau berharap lebih maju dan lancar. Saya Nur Alisa, saya ingin mempresentasikan hasil interview pedagang daging di Pasar Agung. Beliau bernama Bapak Irfan, buka pada pukul 6 pagi, tutup pada pukul 3 sore. Beliau mengeluarkan modal sekitar 5 juta, menaikkan sesudah Lebaran 80%, hari-hari biasa 70%. Keuntungan selama bulan puasa 75%, perbandingan harga per ekor sebelum Lebaran 35.000 dan sesudah Lebaran 45.000. Untuk promosi dari lisan ke lisan. Tujuan kedepannya semoga dagangan tambah ramai. Nama saya Tania Aprilia, saya ingin mempresentasikan hasil interview di pedagang sembako di Pasar Agung. Beliau bernama Bapak Bayu, buka pukul 5 pagi, tutup pukul 5 sore. Modal berjualan semakin banyak, semakin besar modalnya. Peningkatan menjelang Lebaran semakin banyak. Keuntungan selama bulan puasa naik hingga 15%. Peningkatan keuntungan setelah Lebaran bergantung momen. Perbandingan sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ada yang naik, ada yang turun. Kalau minyak turun, barang yang lain ada yang naik. Bagaimana jika ada kenaikan harga barang nggak kaget dan antisipasi? Pak Bayu menarik konsumen dengan cara memberi bonus supaya konsumen tertarik. Pak Bayu juga tidak hanya berjualan di pasar, tapi juga berjualan di online shop. Saya Aldi Rizky Ramadan ingin mempresentasikan hasil interview saya di Pasar Agung kepada penjual bumbu giling jadi dan cabai yang bernama Bapak Pepen. Bapak Pepen buka pukul 6 pagi dan tutup pukul 5 sore. Modal menjelang Lebaran 100 juta sebulan. Peningkatan harga jual sebelum Lebaran turun, setelah Lebaran naik. Keuntungan selama bulan puasa lumayan banyak. Keuntungan setelah Lebaran ada, tapi tidak sebanding dengan sebelum puasa. Kalau ada kenaikan harga barang, disesuaikan dengan harga pasaran. Menarik konsumen dengan cara merayu. Harapan kedepannya supaya pemerintah bisa menurunkan harga sedemikian mungkin agar rakyat hidup sejahtera.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.